Kepala sahabatan dimanapun Anda berada, salam sehat saya luar biasa. Selamat menyambut tahun 2020. Semoga apa yang kita lakukan di tahun ini bisa kita lipat gandakan dari tahun 2001. Karena satu menjadi dua menjadi motivasi kita untuk meningkatkan daripada kreativitas, inovasi, dan semuanya. Mungkin kalau karena saya sebagai petani tentu di bidang pertanian para sahabat. Nah, pada kesempatan yang baik ini tentu saya akan menyapa semua teman apapun latar belakang kalian. Saya tidak lupa mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Salam sehat kaya luar biasa adalah moto saya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan kesempatan. Nah, dari hasil renungan saya di hari ini tentu ada beberapa hal yang harus kita sampaikan dan mari kita belajar bersama. Saya kebetulan terinspirasi di malam hari ini, tentu apa yang menjadi apa yang ada di pikiran saya itu harus saya simpan di video saya ini. Para sahabat, kita walaupun jadi petani tentu 3 hal yang penting harus juga kita mulai lakukan. Pertama, bagaimana kita meningkatkan skill atas apa yang kita tekuni para sahabat. Karena dari berbagai referensi teman-teman yang bahagia, teman-teman yang sudah sukses, sudah kaya dan bahagia tentunya, itu adalah mereka berjalan dan mendapatkan itu tidak terlepas juga dari skill yang mereka miliki. Nah, ketika kita sudah memiliki skill tentu adalah merupakan hal pendukung untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan atas skill yang dimiliki. Nah, itu yang pertama para sahabat. Terus yang kedua apa? Bagaimana kita mulai meningkatkan credibility. Artinya kita mulai belajar bagaimana kita menjadi manusia untuk bisa kita dipercaya, tentu kita mampu menunjukkan nama baik apa yang kita lakukan, kerjaan apa yang kita tekuni para sahabat. Karena nama baik ini adalah hal pendukung juga ketika kita melakukan usaha. Tidak terlepas juga dari sektor pertanian, itu juga ketika kita menggaungkan hal-hal positif, artinya citra kita baik, tentu juga akan kita dilihat baik. Maka ibarat kita sudah mampu mencetak gula, semut pun akan datang banyak untuk bagaimana mencari apa yang kita miliki. Tentu kalau kita sudah memiliki skill tadi, karena skill juga akan bisa mendatangkan materi untuk kita bisa bertahan hidup. Nah, ketika kita sudah memiliki 2 ini, yaitu skill dan juga kita sudah bagaimana kita menjaga nama baik kita atas kepercayaan orang lain berikan terhadap diri kita, tentu juga kita tidak terlepas harus mulai membangun yang namanya networking. Networking ini penting karena apa? Networking adalah bagaimana kita terus membangun jaringan. Artinya kalau kita malu sosial tentu kita harus perbanyak mencari teman. Tentu saya juga belajar dari mentekuni tanaman vanili ini. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan. Semakin hari
tentunya juga saya terus berdoa agar semakin banyak famili yang saya dapatkan baru para sahabat. Tentu ketika hal ini sudah kita bangun, kita akan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita sebagai petani ataupun apa pekerjaan kalian dimanapun berada para sahabat. Karena ketika kita sudah memiliki skill, kita sudah memiliki nama baik, dan juga kita sudah memiliki jaringan, tentu kita hanya harus melakukan. Nah, kalau sudah kita miliki itu tapi kita tidak melakukan, tidak akan ada apa-apanya dan tidak akan berguna bagi diri sendiri bahkan dari orang lain. Karena apa? Tidak ada orang malas yang sukses. Hanya orang yang mau melakukan yang akan lebih sukses. Karena cenderung orang lebih bodoh tapi mau melakukan, dia akan lebih berhasil daripada orang yang pintar, orang yang cerdas tapi tidak mau melakukan. Kecerdasannya dan kepintarannya tidak akan berguna. Tentu di sini kita tahu bersama, di atas langit masih ada langit. Tentu juga kita patut sebagai, contohnya saya sendiri sebagai petani, dari banyak keterbatasan yang saya miliki, tentu saya akan banyak belajar dari mentor-mentor yang sudah sukses, mentor-mentor yang sudah bahagia, untuk bagaimana kita dapatkan ilmu dari mereka. Dan kita wajib ketika kita sudah dapatkan dari mereka, kita pun wajib untuk bagaimana berbagi kepada teman-teman yang belum tahu atas apa yang kita lakukan apabila mereka ingin seperti kita para sahabat. Nah, disinilah kita jangan terlalu berpikir negatif tentang apa yang kebanyakan orang bilang, karena beriak karena tak dalam. Sesungguhnya kalau kita mau berpikir positif, kita bisa saja gaungkan hal-hal positif walaupun ilmu kita tidak seperti kebanyakan orang yang sudah senior. Kalau di pertanian sudah menjadi champion, bahkan master para sahabat. Karena apa? Generasi muda, anak-anak kita itu mulai tumbuh. Tentu juga mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, sehingga ke depan kita ada kebersamaan ilmu yang kita miliki. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ini butuh proses. Kita mulai belajar menerapkan petani bagaimana, punya juga yang namanya 5K para sahabat yang sering saya sampaikan di beberapa video saya. Pertama, mulailah kita belajar berkomunikasi. Jangan berkecil hati apabila kalian ataupun anda dimanapun berada yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, tapi dengan bergaul dengan orang-orang yang memang di bidangnya masing-masing, dari mentor mana Anda belajar, di sanalah Anda akan bisa mendapatkan sesuatu ilmu baru, sehingga Anda juga bisa berkomunikasi yang lebih baik. Tidak sedikit orang para sahabat, walaupun mereka latar belakang yang pendidikan formalnya tidak begitu tinggi, justru menjadi orang-orang sukses, jadi pengusaha sukses. Karena bisa kita bayangkan para sahabat, kalau orang cerdas, orang pintar, orang berpendidikan tinggi saja bisa sukses, bisa kita bayangkan sudah berapa profesor itu yang ada, dan mungkin S3 dan lain sebagainya, itu akan menjadi orang-orang kaya. Tapi tidak demikian para sahabat. Ketika kita memiliki semangat juang yang tinggi, ketika kita mampu melakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak lakukan, tentu kita pun akan bisa menjadi orang yang bernilai. Kita akan memiliki value yang dipentingkan oleh banyak orang. Jangan pernah menyerah, karena orang menyerah adalah orang-orang kalah. Karena bagi saya sendiri, sering saya mengikuti beberapa perhelatan, tentu bagi saya tidak ada yang namanya kalah para sahabat. Karena Tuhan sesungguhnya pasti akan memberikan hal terbaik bagi diri kita. Hanya kita sendiri yang terkadang ketika Tuhan memberikan apa yang mungkin kita harapkan belum diberikan oleh Tuhan, kita sering merasa menyesal, sering banyak mengeluh, bahkan Tuhan pun kita bisa salahkan. Tentu ini adalah pemikiran yang keliru kalau menurut saya. Maka mindsetlah yang akan mengantarkan kita ke arah mana tujuan kita sebagai manusia. Para sahabat dimanapun Anda berada, tentu di hari yang baik ini saya mulai belajar bagaimana inspirasi renungan di diri saya ini terus akan saya tebarkan seperti apa di awal pembicaraan saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa ketika di tahun 2021 kita bisa melakukan satu, setidaknya sekarang kita lebih semangat untuk bisa melakukan, kalau tidak 2 ya 1,5 lah.